Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kita akan belajar kemuhammadiyaan ya pada bab 2 tentang Kyai Haji Ibrahim ya. Jadi kita akan mengenal lebih jauh tentang Kyai Haji Ibrahim. Perlu diketahui bahwasanya anak-anak sekalian, Kyai Haji Ibrahim itu adalah adik kandung dari Nyi Walidah ya, istri dari Kyai Haji Ahmad Dahlan ya. Jadi Nyi Walidah itu memiliki adik ya, yaitu KH Ibrahim ya, atau Kyai Haji Ibrahim. Baik anak-anak sekalian, Kyai Haji Ibrahim itu dilahirkan di Kampung Kauman ya, tentunya di Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 1874 ya. Kemudian beliau adalah putra dari KH Fadlil Rahmaningrat ya, yaitu adalah ayahnya Nyi Walidah ya. Beliau adalah seorang penghulu hakim negeri di Kesultanan Yogyakarta pada masa Sultan Hamengkubuwono ke-7 ya. Sejak kecil Kyai Haji Ibrahim itu dididik oleh orang tuanya ya, oleh ayahnya, itu mendalami tentang Islam ya sejak usia 5 tahun. Kemudian ia juga dibimbing oleh kakaknya ya, kakak yang paling tua yaitu KH Nur atau Kyai Haji Muhammad Nur untuk mendalami Al-Qur'an, agama ya tentunya. Kemudian pada usia ke-17 tahun KH Ibrahim ya, Kyai Haji Ibrahim itu untuk melanjutkan studinya, pembelajarannya itu ke Arab Saudi ya, di kota Mekah ya. Kemudian sambil menuntut ilmu, beliau juga menunaikan ibadah haji ya. Selama 7-8 tahun beliau di sana ya. Kemudian ketika Kyai Haji Ibrahim sudah menamatkan pendidikan dan sekaligus haji di sana, itu KH Ibrahim pulang ya, balik ke tanah air, kemudian disambut oleh masyarakat, kemudian orang tuanya yang sangat rindu kepadanya. Kemudian Kyai Haji Ibrahim mengajarkan pembelajaran agama yang telah didapat di pembelajaran di Mekah sana. Nah, untuk metode pembelajaran yang dilakukan oleh Kyai Haji Ibrahim itu ada 2, yaitu sorogan dan weton. Jadi metode dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Kyai Haji Ibrahim itu metode sorogan dan weton. Apa itu sorogan? Sorogan ialah mengaji dengan diajar seorang demi seorang. Jadi sejenis privat ya, face to face. Jadi banyak anak-anak itu lebih suka dengan metode ini. Karena apa? Karena pembelajarannya itu tatap muka secara langsung, satu anak satu. Dan ini lebih dilakukan itu di pagi hari ya, itu pukul 7 sampai 9. Kemudian untuk yang kedua yaitu adalah metode weton. Apa itu metode weton? Yaitu guru atau kiai membaca sedangkan santrinya itu cukup mendengarkan, muridnya itu cukup mendengarkan saja ya. Jadi untuk metode weton itu kiai itu atau gurunya itu membaca kitab ya, kemudian santrinya atau muridnya itu cukup mendengarkan saja sambil memegang
bukunya ya. Dan biasanya pengajian weton ini atau dengan metode weton ini sering diadakan pada sore hari, yaitu setelah salat asar sampai menjelang maghrib. Nah, itulah anak-anakku sekalian sekilas tentang masa kecil dan biografi Kiai Haji Ibrahim. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah kalian bisa buka bukunya di halaman 26, yaitu adalah kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim di Muhammadiyah. Jadi ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan menjelang wafat ya, itu Kiai Haji Ahmad Dahlan berpesan dan mengamanatkan untuk melanjutkan kepemimpinan Muhammadiyah itu kepada Kiai Haji Ibrahim. Jadi sesungguhnya Kiai Haji Ibrahim itu tidak mau ya, tapi karena desakan teman-temannya, saudara-saudaranya, beliau kemudian akhirnya mau dan sanggup untuk melanjutkan estafet Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memimpin Muhammadiyah. Pada bulan Maret kemudian pada rapat tahunan anggota Muhammadiyah ya, Kiai Haji Ibrahim dikukuhkan menjadi pimpinan Muhammadiyah ya. Dengan seiring waktu Kiai Haji Ibrahim memimpin Muhammadiyah di Nusantara ya, di tanah air kita. Alhamdulillah banyak kemajuan yang luar biasa yang dipimpin oleh Kiai Haji Ibrahim ya. Salah satunya yaitu adalah berkembang pesatnya Muhammadiyah dari daerah satu ke daerah yang lain. Nah, Kiai Haji Ibrahim menggunakan strategi yaitu adalah dengan menempatkan kongres ya atau muktamar bahasanya sekarang itu adalah di tempat-tempat atau di daerah-daerah yang lain ya, berpindah-pindah. Jadi seperti Kongres ke-15 itu berada di Surabaya, kemudian Kongres ke-16 itu di Pekalongan, Kongres ke-17 itu ke Solo ya, Kongres ke-19 di Bukit Tinggi, Kongres ke-21 di Makassar, Kongres ke-22 di Semarang dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak hanya monoton kongres itu berada di Yogyakarta saja ya, tempat berdirinya Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu adalah lembaga dakwah ya, jadi perlu untuk dikembangkan di seluruh tanah air. Adapun keberhasilan kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim yaitu adalah salah satunya Kiai Haji Ibrahim mendirikan Fond Dahlan ya tahun 1924. Jadi yayasan atau lembaga Fond Dahlan. Tujuan Fond Dahlan ini yaitu adalah membiayai sekolah untuk anak-anak miskin ya. Jadi Fond Dahlan ini salah satu juga lembaga ya atau badan untuk mensyiarkan Muhammadiyah kepada orang-orang miskin ya. Dengan apa? Dengan menyantuni anak yatim, mensekolahkan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu adalah beliau juga berhasil mengirim putra-putri lulusan sekolah Muhammadiyah ya untuk berdakwah di pelosok tanah air ya. Ini juga adalah bagian dari gagasan Kiai Haji Ibrahim untuk mensyiarkan Muhammadiyah.
Dan hal yang seperti ini ya, dengan mengirimkan putra-putri Muhammadiyah di pelosok untuk berdakwah di pelosok tanah air itu banyak dikenal dengan atau disebut dengan anak panah Muhammadiyah. Jadi mereka adalah ujung tombak untuk mensyiarkan Muhammadiyah. Nah, itu adalah salah satu keberhasilan kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim. Di samping juga Kiai Haji Ibrahim itu mampu membuat percetakan ya, atau badan usaha penerbit buku. Nah, itu juga dalam rangka mensyiarkan Muhammadiyah ya. Dan istilahnya itu percetakan itu atau badan usaha penerbit buku sekolah Muhammadiyah itu yaitu disebut Witgefster ya, Witgefstermai. Nah, itu adalah lembaga penerbit atau badan usaha penerbit buku sekolah Muhammadiyah. Dan perlu diketahui anak-anakku sekalian bahwa Kiai Haji Ibrahim beliau memiliki istri dua ya, yang satu bernama Siti Mukhidah binti Abdurrahman, kemudian yang satunya yaitu adalah Musinah ya. Jadi istri pertama beliau Siti Mukhidah itu dalam pernikahannya itu tidak berlangsung lama karena beliau wafat ya terlebih dulu. Kemudian Kiai Haji Ibrahim menikah lagi dengan istri yang keduanya, yaitu adalah Musinah, yaitu adalah adik dari istri yang pertama ya, adik dari Siti Mukhidah ya. Dan seiring waktu kemudian mendampingi Kiai Haji Ibrahim sehingga Ibu Haji Musinah itu mendapatkan gelar ibu teladan ya, karena kepribadian beliau itu yang sangat sabar, zuhud, gemar sholat malam ya, kemudian sering menyambung silaturahmi ya ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, kemudian kepada para jamaahnya ya, sehingga beliau mendapatkan gelar ibu teladan. Kemudian Kiai Haji Ibrahim dipanggil oleh Allah ya, wafat pada tahun 1934 dengan menderita sakit. Jadi Kiai Haji Ibrahim pada waktu itu sakit ya, kemudian wafat ya. Kemudian beliau juga memiliki pribadi yang serius, yang gemar menuntut ilmu ya, yang dibuktikan dengan sejak kecil beliau sudah belajar ilmu agama, ilmu Quran. Nah, demikianlah anak-anak sekalian tentang materi kita kemuhammadiyaan ya, bab Kiai Haji Ibrahim ya, meneladani tokoh Muhammadiyah. Baik anak sekalian, untuk lembar kerja ya, yaitu silakan dikerjakan ya, halaman 29 ya, kemudian halaman 37 ya. Jadi halaman 29 dan halaman 37 bisa dikerjakan di kitabnya masing-masing, bukunya masing-masing ya, di buku paket. Demikianlah yang dapat Abi sampaikan, kurang lebihnya Abi mohon maaf. Abi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.